akan lanjut ke dalam pengertian pakem itu sendiri. Sesuai dengan namanya, pakem ya. Jadi pakem ini merupakan dari singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, model pakem ini merupakan suatu pembelajaran yang kontekstual karena akan melibatkan paling sedikit 4 proses dalam pembelajaran. Pertama, itu merupakan suatu proses interaksi akan muncul karena siswa harus aktif. Ya, A-nya itu kan aktif, jadi harus ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, maka siswa itu tidak tergolong aktif atau proses pembelajaran itu tidak tergolong aktif. Aktif itu dilakukan oleh siswa baik terhadap guru maupun terhadap rekannya, yaitu antar siswa, media yang digunakan, buku atau referensi yang digunakan, dan sebagainya. Jadi harus ada interaksi di antara beberapa poin tadi. Yang kedua, proses komunikasi ya, karena siswa itu dalam mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru ataupun dengan teman sejawatnya itu melalui dialog ya. Interaksi itu kan harus menggunakan bahasa. Nah, maka harus adanya dialog ya, terus juga baik itu melalui cerita, ataupun melalui simulasi yang dilakukan oleh guru, sehingga terdapat komunikasi di antara guru dan siswa dan siswa terhadap apa yang telah dilakukan oleh guru. Yang ketiga, itu adalah prosesnya refleksi, di mana dalam hal ini siswa harus memikirkan kembali ya, apa makna dari yang mereka pelajari. Nah, jadi harus memunculkan suatu refleksi. Kita harus meminta siswa itu memikirkan kembali apa sih keuntungan dari yang mereka pelajari, apa sih manfaatnya. Apalagi dalam pembelajaran sejarah. Kalau memang siswa itu akan termotivasi apabila dia menyadari adanya manfaat materi itu bagi kehidupannya. Nah, ini yang harus dicoba kita lakukan untuk memunculkan suatu kebermaknaan di dalam materi itu sendiri. Yang keempat, proses eksplorasi, di mana dalam hal ini siswa harus bisa mengalami langsung atau melibatkan semua inderanya. Ya, di mana indera itu bisa kita lakukan, kita terapkan kepada siswa itu melalui pengamatan. Kita berikan sesuatu bentuk atau sesuatu referensi yang bisa diamati oleh siswa. Terus juga bagaimana yang diamati itu nantinya bisa dicobakan, terus nanti diselidiki, baru dilakukan wawancara oleh siswa. Nah, proses ini akan terkait dengan metode yang digunakan oleh guru itu yang seperti apa. Sehingga guru harus menyadari bahwa pembelajaran itu memiliki sifat yang sangat kompleks. Artinya pembelajaran tersebut bukan cuma sebatas guru menyampaikan materi sudah cukup ya. Jadi pembelajaran itu harus menunjukkan adanya suatu kenyataan dalam diri siswa itu bahwa pembelajaran yang berlangsung itu merupakan suatu pendidikan, suatu pengetahuan yang mempunyai makna. Ya, jadi guru dan siswa itu harus mengerti bahwa pada umumnya pembelajaran itu akan memiliki suatu taraf kebermaknaannya. Nah, sehingga hal ini akan mengalami suatu perkembangan pola pikir siswa itu sendiri terhadap proses pembelajaran itu. Mereka tidak beranggapan lagi bahwa ini materinya tidak penting bagi saya karena saya tidak memerlukannya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Karena apa? Karena semua yang sudah dilakukan, yang sudah diterapkan itu
berujung kepada kebermaknaan karena siswa itu dia dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Untuk itu saya sebagai seorang dosen yang merupakan istilahnya itu samalah dengan guru juga, itu harus memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai multi metode dan juga multimedia yang akan digunakan, sehingga suasana belajar itu dia akan menjadi suatu proses yang menyenangkan dalam artian dia juga bisa terjadi dalam belajar yang kondusif, baik dilakukan di dalam kelas maupun dilakukan di luar kelas. Ya. Nah, dalam model PAIKEM, guru dituntut untuk dapat melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa secara partisipatif aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di sini ada beberapa poin yang memang menjadi gagasan, pendapat, ide atas PAKEM itu sendiri. Pembelajaran partisipatif. Yang pertama dari PAKEM itu merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan secara optimal. Jadi inilah yang dikatakan dengan SCL, Student Center Learning. Artinya semua pembelajaran itu dititik beratkan pada keterlibatan siswa. Dalam persenannya bisa kita presentasikan siswa itu kira-kira 60%, 70%. Sedangkan guru 30%. Jadi dominasi guru dalam penyampaian materi itu berkurang. Ya. Pembelajaran akan lebih bermakna bila siswa itu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Nah, inilah sehingga semuanya siswa akan terpicu untuk menunjukkan 4 motivasi tadi yang kenapa mereka mau belajar gitu. Karena ini akan terkait dengan penghargaan bagi mereka, terus juga keinginan mendapatkan hadiah dari kita, reward dari seorang guru dan lain sebagainya. Maka pembelajaran akan berbentuk partisipatif. Yang kedua itu adalah pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif ini merupakan suatu pendekatan yang lebih banyak melibatkan keaktifan siswa dalam mengakses berbagai informasi. Baik itu aksesnya mereka dapat dari Google, YouTube, sehingga pengetahuan yang mereka miliki itu bisa bertambah dan bisa berkembang. Materi itu bisa berkembang bukan hanya terfokus pada buku ajar yang sudah disediakan oleh sekolah, pemerintah maupun guru, tetapi mereka bisa mendapatkan pengetahuannya itu yang lebih luas, sehingga apa yang didapat dan proses pembelajarannya itu di dalam kelas, atmosfernya itu lebih mantap, itu lebih aktif ya. Nah, pembelajaran aktif inilah yang akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan suatu pola pikir yang kritis terhadap sesuatu dan nantinya akan mereka sintesiskan dengan pengetahuan mereka. Ini yang dinamakan dengan pembelajaran aktif itu sendiri. Pembelajaran aktif ini kan memiliki persamaan dengan model pembelajaran self-discovery learning, di mana adanya suatu pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu untuk menemukan kesimpulan-kesimpulan sendiri sehingga dapat dijadikan suatu pengetahuan yang baru bagi mereka, karena mereka sudah melakukan analisis dan juga mensintesiskan dari apa yang sudah mereka ketahui, sehingga memposisikan guru itu sebagai fasilitator untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran.
to facilitate of learning, kepada siswa terlibat secara aktif. Yang ketiga di sini dari pakem itu sendiri ada kreatif, ya. Kreatif, pembelajaran kreatif ini kan merupakan suatu proses pembelajaran yang mengharuskan kita sebagai seorang guru atau Anda yang nanti menjadi atau calon seorang guru itu untuk dapat memunculkan motivasi kreatif siswa selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, ini berkaitan dengan metode yang digunakan, berkaitan juga dengan strategi yang digunakan yang bervariasi. Maka dari itu tadi sudah saya ungkapkan di sebelumnya, seorang guru itu harus bisa mempunyai wawasan yang luas mengenai multimetode, mengenai multimedia, sehingga inilah yang akan memunculkan motivasi. Dengan kita menggunakan beberapa metode, beberapa strategi, dan juga beberapa media, maka pembelajaran itu akan lebih kreatif lagi dan akan memicu motivasi siswa untuk melakukan hal yang sama, ya, hal yang sama, baik itu dilakukan secara metode kelompok, bermain peran, ya, sehingga masalah-masalah yang diajukan itu bisa dipecahkan bersama-sama dengan mereka. Nah, pembelajaran kreatif ini sendiri, ya, itu guru diharuskan juga dapat merangsang dan mengembangkan kecakapan berpikir siswa dalam melakukan suatu tindakan. Ini yang dinamakan juga nanti memunculkan berpikir secara kritis, yakni siswa itu akan menemukan dan melahirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau memperbaiki sesuatu yang ada. Karena apa? Karena terjadi suatu dialog, ya, di antara sesama mereka itu. Terjadi suatu diskusi di antara siswa itu sendiri kalau kita menggunakan metode kelompok misalnya, ya. Jadi pendapat-pendapat mereka itu mereka akan menyadari, ya, karena keberagaman dari adanya pendapat itu, maka mereka akan mencari solusi dari pemecahan masalahnya, maka akan muncul suatu kreativitas baru, suatu hasil yang baru, atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada gitu. Nah, di sini saya mengutip pendapat umum dari Mulyasa mengenai berpikir kreatif ini kan memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama itu adalah persiapan, di mana siswa itu nanti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai suatu objek yang akan diuji. Yang kedua itu inkubasi, di mana siswa itu adanya suatu rentang waktu untuk merenungkan. Ya. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi-informasi, pendapat-pendapat dari mereka, maka terjadilah inkubasi, yang merenungkan informasi-informasi yang tersebut yang mereka peroleh itu hipotesisnya itu kemana gitu lah, apa jawabannya sementara itu, ya. Sehingga mereka itu berpikir juga secara rasional berdasarkan data, berdasarkan pendapat, berdasarkan fakta dari objek itu tadi. Tahap yang ketiga itu adalah iluminasi, ya, yaitu suatu kondisi untuk menemukan adanya keyakinan bahwa hipotesis atau jawaban sementara yang mereka ajukan itu merupakan suatu jawaban yang benar karena mereka sudah berpikir secara rasional di tahap kedua tadi, di tahap inkubasi tadi, di tahap pengumpulan data tadi. Mereka berpikir dan mencari jawabannya berdasarkan data-data tadi, sehingga hipotesis yang mereka ajukan itu mereka akan merasa inilah yang benar, ya. Sehingga hal itu dianggap sama mereka tepat dan rasional. Nah, baru tahap keempat itu verifikasi, yaitu adanya suatu pengujian kembali apakah mereka itu yang diajukan hipotesisnya itu merupakan suatu kebenaran sehingga bisa dijadikan suatu rekomendasi. Nah, inilah yang tadi sudah saya jelaskan mengapa bisa terjadi kemunculan suatu kreativitas baru
yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada tadi. Karena apa? Karena mereka sudah menjalankan 4 proses berpikir kreatif ini. Ini kalau misalnya saya ambil dari Mulyasa ya. Terus yang berikutnya itu adalah pembelajaran efektif. E dari pakem ada E-nya, itu adalah pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran efektif ini dapat dikatakan juga sebagai sesuatu yang mampu memberikan pengalaman-pengalaman baru terhadap siswa, di mana pada tahap ini yang nantinya akan mengantarkan mereka ke goals, ke tujuan yang ingin dicapai oleh guru secara optimal. Ya. Jadi kalau misalnya hal ini dapat dicapai ya dengan melibatkan serta guru dalam perencanaannya, pelaksanaannya, dan penilaiannya, maka efektif ini akan berkaitan dengan hal itu semua. Seluruh siswa harus dilibatkan secara penuh agar bergairah dalam proses pembelajarannya, sehingga memang pembelajaran itu benar-benar mantul gitu, mantap betul bagi mereka. Karena apa? Karena sudah terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Pembelajaran efektif ini juga tidak lain menuntut adanya keterlibatan siswa itu secara aktif, karena mereka yang merupakan pusat dalam pembelajaran, dan mereka juga lah yang akan sadar akan adanya kompetensi yang akan dibentuk oleh guru terhadapnya sehingga siswa itu harus didorong untuk melakukan tafsiran terhadap informasi yang disajikan oleh guru. Maka dalam proses ini siswa itu harus berpikir secara aktif juga ya. Karena apa? Karena mereka itu kan harus mencoba menganalisa, terus juga mencoba mencari tahu apa yang sudah disajikan oleh guru. Nah, pembelajaran efektif ini perlu didukung oleh suatu keadaan lingkungan belajar yang memadai, atau yang dikatakan dengan istilahnya itu kondusif. Ya. Oleh karena itu, guru harus mampu mengelola siswanya, mengelola suatu kegiatan pembelajarannya, mengelola isi materi, mengelola referensi-referensi ataupun sumber belajar lainnya, sehingga menciptakan suatu kelas yang efektif dengan peningkatan efektivitas proses pembelajaran. Tidak bisa dilakukan secara parsial saja, melainkan harus menyeluruh, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, soal-soal ya, penilaian evaluasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya di sini saya mengambil menurut Kenneth D. More, ada 7 langkah untuk menciptakan atau mengimplementasikan pembelajaran efektif itu. Yang pertama itu harus direncanakan dulu. Apa perencanaannya? Maka seorang guru itu kan juga harus memerlukan yang namanya, kalau dulu itu RPP ya, rencana proses pembelajaran. Yang kedua itu harus ada rumusan tujuannya itu yang seperti apa, maka harus disesuaikan, harus dilihat kompetensi yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga itu pemaparan perencanaan pembelajaran kepada siswa. Jadi siswa itu diberitahu loh, ini yang akan menjadi tujuan pembelajaran hari ini gitu. Maka ketika siswa tahu, dia akan merasakan, wah ini sangat penting bagi kita, wah ini akan sangat penting bagi saya. Jadi jangan RPP itu cuman disimpan oleh guru, oleh kita yang membuatnya, tetapi tujuan pembelajaran, kompetensi apa yang dia akan dicapai dan lain sebagainya, bagaimana proses penilaiannya nanti, itu harus dipaparkan terhadap siswa. Jadi ada istilahnya itu keterbukaan ya, keterbukaan antara guru dengan siswa, tidak ada lagi yang disumput-sumputin.
semuanya telah diungkapkan, semuanya sudah dibuka kepada siswa. Jadi siswa sendiri yang akan memproses di dalam pemikirannya. Nah, yang keempat, baru proses pembelajaran itu disesuaikan dengan strategi yang sudah kita tentukan di dalam perencanaan tadi. Apakah itu multi strategi, multi metode, ataukah multimedia. Ini harus kita beritahukan kepada siswa. Terus yang kelima, evaluasi. Jadi harus adanya peninjauan, ya kan, peninjauan ulang, penilaian terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan. Ya. Terus yang keenam, menutup proses pembelajaran. Jadi harus ada kegiatan penutup. Ya, bagaimana kita sebagai seorang guru menutup dari materi tersebut? Apakah kita membuat kesimpulan, ataukah yang lebih baiknya siswa yang membuat kesimpulan? Artinya seperti yang tadi sudah sebelumnya saya jelaskan, sehingga siswa itu merasa bahwa wah ini pembelajarannya sangat bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, akan ini akan, karena adanya evaluasi tadi, maka akan terjadi follow up atau tindak lanjut. Kata Kenneth D. More itu, akan adanya follow up ketika kita setelah melakukan evaluasi, atau tindak lanjutnya seperti apa. Nah, proses pembelajaran efektif ini dilakukan melalui prosedur. Ya, prosedurnya itu sangat banyak, dimana seperti melakukan persepsi, ya, terus juga melakukan eksplorasi, melakukan konsolidasi, melakukan penilaian, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu proses yang menjadi rentetan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir di sini adalah pembelajaran menyenangkan. M dari pakem itu harus menyenangkan. Maka tadi saya di awal perkuliahan, apakah Anda semuanya setuju kalau pembelajaran itu harus menyenangkan? Karena apa? Karena joyful instruction. Jadi adanya suatu pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa itu dalam proses pembelajarannya dia merasa enjoy, dan juga tetapi materi yang diberikan itu bisa mereka terima dengan baik gitu. Nah, ini kan merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu koherensi yang kuat, ya, atau terdapat suatu hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Karena tidak ada perasaan siswa itu dipaksa gitu, atau siswa itu merasa tertekan. Ini yang saya kutip dari pendapat Mulyasa yang menyenangkan joyful interaction itu seperti apa. Not under pressure. Jadi tidak ada keterpaksaan di dalam diri siswa. Nah, kalau siswa itu sudah tertekan, sudah merasa tertekan, dan sudah merasa sudah merasa bahwa dia takut, baik itu dengan guru dan lain sebagainya, maka siswa akan tidak bisa menerima materi dengan baik. Maka jadi terdapat 4 aspek yang mempengaruhi model pakem itu sendiri, ya, dimana harus adanya pengalaman, harus adanya komunikasi, harus adanya interaksi, dan harus adanya kegiatan refleksi. Apabila dalam sebuah pembelajaran terhadap 4 aspek tersebut, maka kriteria dari pakem tadi, ya, dari pakem tadi itu terpenuhi. Jadi untuk memenuhi pakem itu harus memuncul pengalaman dalam diri siswa. Siswa itu harus bisa berkomunikasi, terjadinya komunikasi, baik itu antara siswa dengan siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar, dan lain sebagainya. Terus juga harus ada interaksi, ya, dan
refleksi. Maka kalau semuanya itu bisa berjalan, itulah model dari pakem, pembelajaran pakem itu sendiri.